Indonesia berduka. Seorang guru bangsa telah tiada. Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif atau Buya Syafi'i. Tokoh yang sangat disayangi dan dihormati oleh kita semua. Seorang ulama besar, cendekiawan, tokoh yang pernah menjabat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Presiden World Conference of Region for Peace atau WCRP. Buya Syafi'i meninggal pada hari Jumat 27 Mei 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit PKU Gamping, Yogyakarta. Tak dipungkiri, Buya memang sudah sepuh, tapi tetap saja kita nyesek kehilangannya. Pemberitaan media didominasi oleh wafatnya tokoh besar moderat ini. Laman media sosial pun riuh dengan ucapan bela sungkawa dan ungkapan kehilangan. Tentu saja, karena Buya Syafi'i bukan tokoh sembarangan. Pandangan dan pikirannya selalu jernih. Buya adalah cahaya terang bagi bangsa ini. Teladan bagi semua orang. Sosok yang petuahnya sejuk dan selalu dinantikan. Buya selalu mengingatkan arti penting kehidupan dalam keberagaman dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Itu kenapa beliau mendirikan Ma'arif Institute, sebuah NGO yang konsisten dalam misi menyemai perdamaian. Kegelisahan itu jangan berlanjut ya. Kita menghadapi dunia ya karena dengan berpikir positif, akal waras, dan menangkan akal waras, kalahkan akal yang tidak waras. Buya Syafi'i yang lahir di Nagari Calau, Sampur Kudus, Minangkabau, 31 Mei 1935, adalah tokoh besar yang sangat bersahaja. Buya adalah tokoh nasional yang begitu membumi. Hidup Buya jauh dari kesan hedon yang jamak terjadi pada tokoh-tokoh Indonesia lainnya. Hidupnya lurus sebagai panutan. Tak pernah pamer harta, mobil, dan tak merasa perlu ganti istri yang milenial jelita. Buya di usia belia hijrah ke Jawa dan sekolah di Madrasah Mu'allimin Yogya. Kemudian kuliah di Universitas Cokro Aminoto Surakarta dan IKIP Jogja, sambil aktif di Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Lalu lanjut program master di Departemen Sejarah Universitas Ohio dan program doktor di Universitas Chicago, Amerika Serikat. Pernah menjadi guru honorer di Batu Retno Wonogiri dan Solo. Pernah juga dagang ini itu kecil-kecilan. Buya kemudian menjadi wartawan Suara Muhammadiyah, majalah yang diterbitkan PP Muhammadiyah. Setelahnya, dia mengabdikan diri di Persyarikatan dengan terpilih sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah. Tidak hanya satu periode, melainkan 2 periode. Pada periode 1998 sampai 2002, melalui sidang tanwir dan rapat pleno pimpinan, dan periode 2002-2005 melalui Muktamar ke-44. Tempat tinggal Buya di perkampungan biasa, termasuk sederhana. Di usia tua, kemana-mana dia tetap memilih bersepeda. Kalau jauh,
menumpang angkutan massal yang ada. Saat periksa ke dokter, dia menolak didahulukan, memilih antri mengikuti urutan kedatangan seperti pasien lainnya. Suatu ketika Buya Syafi'i diundang untuk mengikuti acara peluncuran program penguatan pendidikan Pancasila di ibu kota. Buya menolak dijemput panitia dengan menggunakan mobil. Dia memilih menumpang KRL ditemani oleh keponakannya. Kisah lain, di sebuah acara di sekolah muslimat, Buya menjadi narasumber. Saat datang dan sehabis acara, Buya menolak diantar mobil, malah menumpang angkutan umum. Buya cukup diantar ke jalan raya, mencegat angkutan itu oleh panitia. Panitia yang mengantarnya sambil hujan-hujanan dengan motor menuliskan kisah itu di Twitter. Dalam sebuah perjamuan yang diikuti tokoh-tokoh besar, semua menumpang atau mengendarai mobil pribadi yang bagus dan mewah. Buya Syafi'i menolak ketika ditawari menumpang salah satunya, memilih naik Avanza yang dikendarai kerabatnya. Masih banyak kisah tentang kesahajaan Buya yang akan membuat hati siapapun hangat. Buya Syafi'i kalau bicara pelan namun runtut. Hingga di usianya yang lanjut, pernyataan-pernyataannya mengikuti nalar yang sehat. Buya tak pernah menghina, merendahkan, menuding yang lain begini atau begitu. Tak pernah tendensius, apalagi body shaming pada sosok dari sebuah kelompok demi untuk menyenangkan kelompok lainnya. Sama sekali tidak. Ketika agama menjadi senjata politik, ketika MUI menjadi wahana menjatuhkan salah satu calon kepala daerah, ketika Indonesia mengalami karut-marut dan pikiran masyarakat menjadi bingung karena banyaknya hasutan politik mengatasnamakan agama, ketika semua terprovokasi, tidak demikian dengan Buya. Pikiran dan pandangan Buya tetap jernih. Tergambar ketika menyikapi kasus Ahok yang begitu heboh menjelang Pilkada DKI. Ahok tidak menistakan agama. Ahok tidak menghina Al-Quran. Demikian beliau berkata, disertai argumennya. Buya Syafi'i menilai video ucapan Ahok yang tersebar di media sosial harus dicermati secara utuh. Secara utuh pernyataan Ahok telah saya baca. Ahok tidak mengatakan Al-Maidah itu bohong, tegasnya. Pendapat Buya sama sekali berbeda dengan ulama kebanyakan, termasuk fatwa MUI yang kemudian diikuti demo berjilid-jilid itu. Kebanyakan orang saat itu terhasut postingan Buniyani yang memotong pernyataan Ahok hingga hilang konteksnya. Tapi Buya tidak. Belakangan, Buniyani sendiri masuk penjara karena melanggar UU ITE akibat memotong video pidato Ahok. Begitulah Buya Syafi'i, satu dari tokoh penting yang dimiliki Indonesia, sosok yang takkan terganti. Wilujeng tindak Buya Syafi'i Ma'arif. Selamat jalan guru bangsa. Indonesia kehilangan. Tadi ditanya juga kepada saya, bagaimana itu Wahabi? Saya katakan, Wahabi itu Godfather itu Amerika, saya katakan. Agak Amerika.